Halo guys, jumpa lagi dengan Desman. Kali ini kita mau menghitung celengan kita selama 1 tahun. Ini kenapa ada bentuknya kayak gini? Bukan sengaja dibongkar, tapi memang ini celengan dapat mulung kara-kara kan. Ada celengan bisa digunain ya. Ini aku pakai untuk menabung. Ini tabungan selama setahun. Rencananya uang ini mau ku top up saldo dana. Terus setelah di top up jadi saldo dananya mau didepositkan menjadi tabungan emas di dana. Kenapa ku ubah menjadi emas digital di saldo dana? Ya karena belajar dari pengalaman. Beberapa tahun yang lalu aku pernah download aplikasi Hello. Aplikasi Hello itu adalah aplikasi kayak TikTok, dia nonton video, cuman dia dibayar, enggak besar. Dia sekali WD-nya Rp2.000. Aku menghasilkan Rp14.000 berupa saldo dana kan. Terus karena aku tengok ada namanya emas di platformnya Dana kan, iseng-iseng ku beli 14.000 tuh, ku belikan apa emas. Dia dalam bentuk digital. Nah, jadi dalam jangka waktu 5 tahun dia menghasilkan perkembangan dari 14.000 menjadi 28.000. Berarti keuntungannya selama 5 tahun itu 100% kan. Jadi karena menghasilkan segitu, aku cobalah aku tarik kan. Apa bisa ditarik biar nggak kena tipu ya kan. Rupanya dia nggak bercanda, dia betulan bisa ditarik yang 28.000 tadi. Aku pikir-pikir lebih baik aku sekarang ini menabung jangka panjangnya ya berupa emas digital di Dana. Bisa juga platform lain kayak Bibit atau yang lain-lain, cuman aku belum pernah download Bibit, jadi aku cuman satu aja, Dana itu aja. Terbukti dia nggak main-main, terbukti dia membayar. Jadi nabung emas digital itu mengikuti harga emas. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau nabung jangka panjang. Nabung dalam bentuk emas digital itu menguntungkan bagi kita. Tapi tidak bisa dia jangka pendek, dia menabungnya jangka panjang. Jadi kita harus sabar menunggu sampai dia berkembang selama sebenarnya 2 tahun udah berkembang. Jangan ada mindset kayak gini. Kalian sekarang nih beli emas digital di Dana, besok kalian mau tarik, mana bisa kayak gitu. Dalam jangka waktu hitungan tahun dia baru ada perkembangan uang kalian itu. Itu saran dari aku. Kalau buat kita yang muda-muda ini mau menabung, ada uang kita kan yang kita sisihkan, kita tabung, kita konversikan, kita ubahlah menjadi emas digital gitu. Keuntungannya kalau emas digital enggak bentuk fisik dia, jadi enggak ada potongan pencetakan. Bisa dicetak, cuman enggak usah lah, nabung bentuk digital aja lah. Tunggu setahun 2 tahun udah ada tuh perkembangannya kan, lumayan. Jadi kita buat uang kita itu bekerja untuk diri kita. Itu sih saran dari Desman. Kita hitung dulu nanti ya. Apalagi kebutuhan orang Batak tahu sendiri yang namanya laki-laki. Kalau mau menikah itu harus mempersiapkan banyak modal sebagai mahar untuk si perempuannya. Itu enggak mahar semua, itu ada di situ untuk uang resepsi segala macam. Bahasanya resepsi, mahar, di situ semua segala macam itu mencapai angka bervarian mulai dari 60 sampai 100 atau 100 juta lebih. Itulah alasannya kenapa kalau teman-teman bertanya kenapa sih banyak orang-orang Batak itu yang umur tua baru menikah, itu alasannya nabungnya lama coy. Dan kiranya cewek Batak tuh murah, biayanya mahal, pesta adatnya mahal, pening kepala kita guys. Jadi kalau aku bisa baca pikiran
sesama kami orang Batak ini yang laki-laki ya, pasti ada di pikirannya itu. Oh, nggak usah lah nikah dulu, nggak ada uang ke situ. Tengok sampai berjamur uangnya. Sampai kotor uangnya. Oh iya ya, ini kusimpan nih di bawah-bawah nih, mungkin kena air kan. Rumah kami ini rumahnya bocor. Jadi kalau hujan dia airnya netes ke dalam rumah, rembes lah. Lumayan nih guys, tahun. Udah ada juga kemarin dipakai buat beli oli mobil. Aku prinsipnya kalau bisa aku beli sendiri kebutuhanku. Nggak mau aku minta dari orang tua. Mulai dari tamat sekolah guys. Dalam otakku tuh udah ku plan, udah ku mindset. Jangan sampai lagi membebani orang tua untuk membiayai jajan atau segala macam. Cari sendiri. Ini tabungan ini ya. Ini di sini uang ngumpulin kara-kara. Aku nyari kara-kara. Cuman modal tenaga. Di jalan-jalan itu modal nggak gengsi, nggak malu. Terus ada mobil, ada teman yang mau angkut barang pindahan. Kebetulan mobil pick up kan. Tampung. Masukkan sini semua. Itu tadi alasannya ya karena yang namanya manusia, siapa sih yang nggak mau nikah ya kan. Jadi nabungnya tuh lama, ya berusaha lah. Kalau ada perkataan orang Batak tuh pejuang pekerja keras, ya iya, karena biaya yang dibutuhkan di adat Batak tuh lumayan lumayan menguras tenaga untuk ngumpulinnya. Aku nggak bilang teman-teman yang lain tuh nggak bekerja keras, semuanya sama. Cuman pribadi aku merasakannya capek guys. Hidup antara hidup dengan mati, kayak mayat berjalan aja. Bagi yang ekonomi menengah ke bawah ya, nggak tahu kalau ekonomi menengah ke atas kan, yang disupport orang tua, yang berada, itu lain lagi ceritanya. Ini tips untuk kita aja ya kan, yang ekonomi menengah ke bawah. Semangat, jangan menyerah. Nanti di ujungnya pasti ada hal manis yang Tuhan titipkan bagi kita. Apapun yang terbaik yang bisa kau kerjain untuk dirimu, untuk keluargamu, kerjain aja. Nggak ada kata gengsi, gaspol. Nggak usah memandang ke atas. Enak ya jadi orang itu. Belum tentu kalau orang kaya itu merasakan apa yang kita bilang dia rasa enak, belum tentu dia bilang enak. Mana tahu dia mikirnya, contoh lah ya, misalnya aku bilang ada kawan kurang kaya kan, enak ya jadi Syanu, hidupnya mewah, nggak pernah kekurangan. Nah, mana tahu di dalam pikiran Syanu tadi enak ya jadi Desman. Mana tahu di banyaknya uangnya orang tuanya dia selalu dapat omelan dari mama. Jadi Tuhan tuh udah mengatur rezeki kita masing-masing. Ada yang kotor uangnya. Shalom. Ada di kamar. $50, $100. Laku nggak ini guys? Udah kotor uangnya guys. Bayangin lah ya guys, semisalnya nih adalah orang tua sukunya Batak, contoh lah mamaku kan, dia punya 3 anak laki-laki ya kan. Anak laki-laki di Batak itu harus meminang perempuan pakai mahar. Serendah-rendahnya satu anak laki-laki menyiapkan uang 60 juta. Gimana guys kalau menengah ke bawah
60 tambah 60 180 guys. Gimana nyarinya? Jadi ya itu, karena kita manusia berlogika, kita bantulah sebisa kita apa yang bisa kita kerjain untuk mengumpulin duit biar nggak terlalu memberatkan orang tua, ya kita kumpulin. Nah, ini dah hasilnya, cuan boy. Aku kalau apa aja yang menghasilkan duit mau aku tampung, mau masuk endorsean guys, yang penting cuan halal. Jangan tunda waktumu, hitung hari-hari, makin lama waktu tuh terasa cepat berlalu guys. Gak terasa aja umur udah 27 sekarang. 26 sih, jalan 27. Kelahiran 98 bulan Desember. Di 2025 ini ya masih 26. Nanti bulan Desember 2025 baru 27. Jangan buang lagi waktu. Aku juga jual kardus bekas, yang pokoknya barang bekas, barang pindahan, tampung. Di balik tabung menabung ini aku besar kali menahan selera. Modifikasi mobil kutahan, mau beli HP baru kutahan. HP ku nih RAM-nya 3 GB, jadi untuk ngapa-ngapain itu sangat terbatas. Ya gitulah kita buat sementara guys. Aku ini orangnya sakit-sakitan lah guys, dimulai dari lahir. Dulu ada yang namanya magis ya, bukan aku mempercayai hal seperti itu, cuman aku yang ngalami sendiri kan. Waktu bayi dulu, zaman tahun kelahiran 98, marak itu namanya palasi. Jadi waktu masih bayi tuh palasi itu yang kayak kuyang itu. Jadi mamaku pergi ke pasar, yang darah bayi itu disedot. Aku ngiranya ini cuman di bawah 5 juta, cuman ini 5 juta lebih. 5 juta 677. Puji Tuhan, banyak guys. Ini kayaknya nggak bisa dijadikan dana digital, emas digital semua nih. Soalnya nanti kan mama tahu kalau ini aku nabung uang berupa uang tunai, dia marah. Kemarin ditanyanya berapa duitnya, di bawah 5 juta aku bilang. Jadi kelebihannya apa, bagi dua nanti 5 juta bagi dua, 2,5 di celengan, 2,5 kita jadikan saldo emas digital. Gitu aja gitu ya guys. Oke, terima kasih. Ini tips saran dari saya biar uang kalian itu bekerja berkembang untuk diri kalian sendiri. Nabung emas digital di saldo dana itu enggak dipatok berapa-berapa. Dimulai dari 1.000 rupiah aja, kalau ada uangmu beli aja di dana itu. Ada yang namanya emas itu, klik lah untuk kalian tahu tuh. Kalau nabung emas berupa perhiasan atau antam kan harus kita kumpulin dulu uangnya segini baru bisa beli. Kalau 20.000 mana bisa beli kan, harus ditabung dulu sampai banyak minimal 1 juta kan baru bisa beli emas yang bentuk fisik. Kalau ini enggak, 2.000 kalian punya di saldo dana, mau kalian beli emas itu bisa kalian kumpul 2.000 setiap hari, 2.000. 5 tahun lagi dia menghasilkan keuntungan 100%. Itulah keuntungan, itulah yang dinamakan uang itu bekerja untuk diri kalian. Semangat terus, pejuang rupiah, cuan hunter gaspol. Kita udah ada di menu dana ya, kita klik lihat semua. Kita udah pernah buka emas kan, kita buka lah emas. Ini grafik perkembangan
harga emas. Kita buka histori aku. Jadi itu yang pertama aku beli di 4 Januari 2022, 8.000 rupiah. Ini gramnya segini. Beli lagi 16 Februari 2022, 6.000 rupiah, gramnya segini. Terus kujual di 18 Februari. Dari 2022 ke 2025 itu cuma 3 tahun, gak nyampe 5 tahun udah dapat keuntungan. Terus aku mulai lagi beli lagi kan di 18 Februari 2025. Habis itu 12 Maret. Habis itu 20 Maret. Ya kan? Februari sampai Maret inilah historinya. 388.000. Sekian dari saya Desman. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.